Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-solehah? Alhamdulillah. Semoga soleh-solehah dan orang tua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini Ustadz akan menyampaikan tentang sejarah perkembangan komputer, di mana ada dua pembahasan utama, yaitu perkembangan teknologi komputer dan perkembangan bahasa komputer. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung ya. Perkembangan teknologi komputer ini didasarkan pada generasi komputer, di mana dibedakan berdasarkan proses perkembangan teknologi komputer, yaitu komputer generasi pertama, komputer generasi kedua, komputer generasi ketiga, komputer generasi keempat, dan komputer generasi kelima. Jelas, komputer generasi pertama. Nah, komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum. Nah, dilihat dari ukuran tabung vakum yang sangat besar pada zaman dulu, sehingga ukuran komputer juga cenderung besar, bahkan sebesar ukuran 5 ekor gajah. Kemudian komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua menggunakan transistor yang lebih kecil daripada tabung vakum. Karena saking kecilnya, maka ukuran komputer pun lebih kecil, lebih cepat, dan harganya lebih murah. Kemudian komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga menggunakan sirkuit terpadu yang ditanam dalam badan komputer. Dalam proses penggunaannya, semakin kecil sirkuit yang dipakai, maka semakin memperkecil ukuran dan mempercepat cara kerja komputer. Komputer generasi keempat, di mana komputer generasi keempat menggunakan mikroprosesor atau lebih dikenal dengan CPU, Central Processing Unit. Ukuran CPU juga sangat kecil. Dijadikan satu dengan sirkuit terpadu, maka dapat memungkinkan untuk pembuatan laptop. Yang terakhir yaitu generasi kelima, yaitu di mana komputer generasi kelima merupakan awal dari AI atau Artificial Intelligence, yaitu kecerdasan buatan. Teknologi AI ini masih dalam proses perkembangan lebih lanjut, namun sekarang sudah kita rasakan. Contohnya yaitu proses pengenalan suara. Nah, kita bisa tahu suara teman kita melalui via telepon. Oke. Nah, itu adalah proses perkembangan teknologi komputer. Nah, ini berikut ini adalah sejarah perkembangan komputer, di mana dimulai dari tahun 1822. Yaitu seorang Charles Babbage mengembangkan konsep difference engine, yaitu mesin diferensial. Difference engine adalah mesin komputasi otomatis pertama. Artinya Charles Babbage adalah penemu komputer pertama kali di dunia. Kemudian beliau mengembangkan lagi di tahun 1837 dengan membuat konsep analytical engine, yaitu mesin analitis. Analytical engine merupakan cikal bakal komputer mekanis. Selanjutnya di tahun 1936 seorang Conrad Zuse menciptakan J1. J1 ini merupakan komputer elektromekanis pertama yang dapat diprogram. Kemudian di tahun yang sama juga 1936 seorang Alan Turing mengembangkan Turing Machine atau mesin Turing, di mana mesin Turing ini adalah konsep mesin yang menjadi dasar teori komputasi di dalam komputer.
Kemudian di tahun 1943 sampai 1946 yang nanti akan diteruskan di tahun 1950, yaitu seorang J. Presper, Ecker, dan John McLeay menciptakan ENIAC. ENIAC itu Electronic Numerical Integrator and Computer, di mana ENIAC ini adalah sebagai komputer digital pertama karena dapat berfungsi penuh dan dapat diprogram ulang. Kemudian di tahun berikutnya mereka menciptakan UNIVAC, yaitu Universal Automatic Computer, yaitu merupakan komputer pertama yang dapat menyimpan dan menjalankan program dan memori. Kemudian 1964 seorang Pierre Giorgio Perotto meluncurkan Programa 101, di mana Programa 101 adalah komputer meja atau desktop komputer pertama di dunia. Kemudian di tahun 1968 Douglas Engelbart mendemonstrasikan penggunaan mouse komputer untuk pertama kalinya. Artinya Douglas Engelbart merupakan penemu mouse untuk komputer. Selanjutnya itu perkembangan bahasa komputer. Komputer merupakan alat pengolah informasi. Dalam memasukkan informasi untuk diproses oleh komputer, kita harus menggunakan bahasa yang dimengerti komputer. Ada dua jenis bahasa yang dipakai di dalam bahasa komputer, yaitu sistem bilangan biner dan bahasa pemrograman. Sistem bilangan biner. Apa itu sistem bilangan biner? Sistem bilangan biner merupakan sistem penulisan angka dengan hanya menggunakan dua simbol, yaitu 0 dan 1. Dan penemu sistem bilangan biner yaitu Gottfried Leibniz, seorang bangsawan Jerman. Semua informasi dalam komputer disimpan menggunakan kode sistem bilangan biner. Jadi, kode sistem bilangan biner ini juga disebut sebagai bahasa mesin. Ya, seperti itu. Nah, bilangan biner atau binary digits itu disingkat dengan bit atau bits. Sedangkan sekelompok bilangan biner ini biasanya berisi 8, itu disebut sebagai bita. Selanjutnya itu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan bahasa yang digunakan programmer untuk membuat program. Seorang programmer mengembangkan bahasa pemrograman agar lebih mudah digunakan dalam proses pembuatan program. Ya, semakin bagus dia bahasa pemrograman, maka semakin cepat dalam proses pembuatan program. Nah, di sini ada beberapa bahasa pemrograman, yaitu bahasa generasi pertama atau 1GL. Nah, bahasa generasi pertama adalah bahasa mesin, yaitu bahasa bilangan biner. Ini termasuk bahasa tingkat rendah karena menggunakan sistem bilangan biner. Yang kedua, bahasa generasi kedua. Nah, termasuk juga dalam bahasa tingkat rendah yang disebut sebagai bahasa rakitan atau assembly language. Ini menggantikan bahasa mesin dengan simbol huruf dan angka. Yang ketiga, bahasa generasi ketiga. Nah, ini sudah termasuk dalam bahasa tingkat tinggi yang ditulis dalam bentuk teks contohnya tersebut. Kemudian bahasa generasi keempat ini dengan hampir mirip pernyataannya dengan kalimat kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima, bahasa generasi kelima. Ini dirancang untuk membuat komputer itu mampu menyelesaikan tanpa programmer. Nah, pertanyaan Ustadz, bisa tidak bahasa pemrograman dipahami atau dibaca langsung oleh komputer? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa?
bahasa pemrograman itu harus diterjemahkan lebih dulu ke dalam bahasa mesin. Jadi harus diterjemahkan dulu. Nah, proses penerjemahan itu disebut sebagai kompilasi atau compilation. Nama programnya adalah kompilator atau compiler, ya. Jadi harus diterjemahkan dulu dengan menggunakan bahasa mesin. Bahasa mesinnya seperti apa? Itu tadi menggunakan sistem bilangan biner. Oke. Mungkin cukup sekian dulu materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda dan juga sebagai kasanah ilmu yang Anda terima. Kita cukupkan dulu dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Ustaz mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.